Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi di gedung JKT. Tapi sebelum itu, kami akan melihat progres dari teman-teman kami. Mari kita lihat teman-teman kami yang sedang berdiskusi. Jadi mana? Ini orang bagian sini nih. Yang dari panel sampai bagian sini. Ini lain dari sini. Baik teman-teman, untuk tugas yang pertama kita mulai dengan pembagian tugas seperti ini. Dipisahkan menjadi kelompok A dan kelompok B agar pembagian tugas pemerataan tugas bisa dikerjakan secara bersama. Seperti yang sudah dijelaskan, pertama-tama kami membagi kelompok kami menjadi 2 bagian, tim A dan tim B, agar supaya pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih maksimal. Untuk tim A ada sekitar 3 orang dan tim B ada sekitar 4 orang. Dan pembagian tim ini diawali dengan perundingan terlebih dahulu antar kelompok. Setelah itu kami membagi tugas masing-masing dari tim A dan tim B. Berapa lama video? ...20 detik ya? Sekarang kami menuju ke JKT di lantai 3. Oke, selanjutnya kami masuk ke ruangan panel. Di sini ada satu panel pembagi, di mana di dalam panel ini terdapat sebuah MCB pembagi ke tiap ruangan kelas di JKT lantai 3. Nah, dan MCB yang digunakan di panel pembagi ini masing-masing terdiri dari MCB 10 ampere setiap unitnya, yang dimana kalau 10 ampere itu MCB itu menggunakan daya 2200. Kemudian di dalam ruangan panel ini terdapat 2 buah lampu downlight dan 1 saklar seri. Kemudian ada 1 buah speaker dan juga ada satu unit volume kontrol untuk speaker. Dan di dalam ruangan panel ini juga terdapat panel khusus untuk distribusi ke AC sentral. Dan untuk AC sentral sendiri terbagi menjadi menggunakan MCB 10 ampere untuk masing-masing unit. Kemudian ini untuk area lobby, di mana di area lobby ini menggunakan downlight PLC RD 118 watt dengan jumlah 9 buah. Kemudian ada speaker 1 unit. Kemudian di lobby juga ada lampu exit 1. Kemudian saklar seri menggunakan 3 unit. Kemudian CCTV 1 unit. Kemudian detektor smoke juga menggunakan 1 unit. Kemudian kita masuk ke ruangan yang kedua. Di sini terdapat lampu RM sebanyak 4 unit, 1 buah speaker, ada detektor smoke, lalu ada saklar seri, ada volume control, dan ada stop kontak sebanyak 8 piece.
pertama tuh stop kontak saklar seri 1. Ini elektronik terus apa speaker ini speaker 2 tuh. Elektronik sini speaker ada. Terus speaker cuma satu sini. Dia pengontrol seri. Ini masih kontrol sini. Ini berarti kalau 3 nanti 2 4 nanti kita dalam isi 2. Kemudian di ruangan yang kedua kita masuk di dalam ruangan laboratorium. Di sini terdapat lampu RM 300M2 2x36 watt sebanyak 21 piece, lalu stop kontak 12 piece, AC sentral 3, speaker 2, lampu exit 1, dan detektor smoke sebanyak 2. Kemudian kami menemukan trouble bahwa ada satu lampu yang sudah tidak menyala lagi. Di sini kami sudah masuk di toilet untuk disabilitas. Di sini terdapat downlight PLC RD 125 10 watt sebanyak 1 buah dan exhaust fan sebanyak 1, dan ada 1 saklar seri di luar ruangan ini. Ini lu panggil dulu kan kalau ini itu tanpa apa kalau ini sanitizer itu sabun. Sudah. Setelah berkesaklar dari sini. Berkesaklar dari sini. Sama di dalam sama. Kemudian di sini ada ruangan lagi di samping toilet, di mana dalam ruangan ini terdapat 1 buah lampu downlight dan saklarnya berada di bagian depan pintu. Total lampu. Tanda aja pakai A, B. Kemudian selanjutnya ini di ruangan administrasi, di mana di ruangan administrasi ini terdapat 2 buah lampu RM 300M2 2x36 watt 2 unit, kemudian AC sentral 1 unit, exhaust fan 1 unit, saklar seri 1 unit, dan 3 buah stop kontak. Ada apa di sini? Tadi sama yang foto di ruangan tadi ini. Satu detektor smoke 1. Baru ini order telepon ini, telepon punya ini ada 2. Telepon punya 1. Bukan telepon, bukan. Telepon yang LAN. Kabel LAN boleh masuk sini telepon. Berapa? Ada semua tuh? Ini ada 1 sini. Kemudian ini adalah hari setelahnya, kami pergi mengobservasi ruangan-ruangan yang belum sempat diobservasi kemarin hari.
Selanjutnya ini lorong gedung samping kiri lantai 3, di mana di lorong ini terdapat lampu downlight PLC RD100 18 watt dengan jumlah 11 buah. Kemudian ada lampu exit light 1 unit, kemudian stop kontak 2 unit, tetapi ditemukan satu stop kontak pemasangan tidak presisi sehingga mengakibat terlihat stop kontak kendor. Kemudian terdapat 2 buah speaker, kemudian ada detektor smoke 3 pieces. Kemudian masuk ke lorong evakuasi, di mana di lorong evakuasi ini terdapat 1 lampu TL dan juga 1 saklar seri dan juga ada 1 buah stop kontak. Kemudian kita masuk di ruangan setelah ini. Di sini terdapat lampu RM 300 M2 2x36 watt sebanyak 8 piece. Kemudian stop kontak ada 11, saklar seri ada 2 piece, AC sentral ada 1 unit, speaker 1, detektor smoke 1, proyektor 1, dan CCTV 1. Kemudian kami mendapatkan sebuah kendala di sini bahwa sebelum kami memeriksa, kami melihat di file tertulis bahwa masing-masing ruangan itu berisi 9 lampu RM, tetapi ketika kami observasi hanya ada 8 lampu di dalam masing-masing kelas. Kemudian dari 11 stop kontak, ada 1 stop kontak yang sudah tercabut dan tidak terpasang lagi. Baiklah, demikian video observasi kami untuk gedung kuliah terpadu khususnya lantai 3. Sehingga kesimpulan yang dapat kami ambil di sini yang pertama, instalasi penerangan pada gedung kuliah terpadu lantai 3 menggunakan beberapa jenis lampu, yaitu lampu RM 300 M2 2x36 watt, downlight PLC RD 118 watt, downlight PLC RD 125 watt, lampu TL serta lampu exit. Total beban penerangan aktual yang diperoleh berdasarkan hasil observasi adalah sekitar 980 watt. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan antara gambar perencanaan awal instalasi listrik dengan kondisi aktual di lapangan. Pada data awal perencanaan, sebagian besar ruang kelas dirancang menggunakan 9 titik lampu, namun hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas hanya menggunakan 8 titik lampu. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pengurangan beban penerangan pada beberapa ruangan. Yang ketiga, selain perubahan jumlah titik lampu, ditemukan pula penambahan berbagai perangkat elektronik yang tidak tercampur pada gambar perencanaan awal, seperti AC sentral, proyektor, speaker, CCTV, smoke detector, exhaust fan, dan perangkat multimedia lainnya. Perubahan beban tersebut menyebabkan total konsumsi daya aktual meningkat cukup signifikan dibandingkan desain awal instalasi gedung. Yang keempat, total penambahan beban elektronik pada gedung kuliah terpadu lantai 3 diperkirakan mencapai 18.595 watt. Dengan demikian, total keseluruhan beban instalasi listrik pada lantai 3 mencapai sekitar 40,6 kW yang terdiri dari beban penerangan, stop kontak, serta beban tambahan perangkat elektronik. Kemudian yang kelima, distribusi beban listrik pada sistem 3 fase masih tergolong cukup seimbang. Namun, peningkatan beban aktual menunjukkan bahwa sistem instalasi listrik gedung telah mengalami perubahan pola penggunaan dibandingkan perencanaan awal. Kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kapasitas pengangkat, panel distribusi, serta sistem proteksi listrik. Yang keenam, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi instalasi listrik secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi instalasi tetap aman, efisien, dan sesuai standar persyaratan umum instalasi listrik UIL 2011. Saran
saran yang perlu kami berikan, pertama, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data instalasi listrik gedung kuliah terpadu secara berkala agar gambar kerja dan load schedule sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Penamaan perangkat elektronik seperti AC sentral, proyektor, speaker, dan perangkat multimedia lainnya sebaiknya disertai dengan analisis ulang kapasitas panel distribusi, penghantar, serta sistem pengaman agar tidak terjadi beban berlebih pada instalasi listrik. Ketiga, perlu dilakukan pengecekan rutin terhadap kondisi kabel, kontak, saklar, dan PCB untuk menghindari terjadinya panas berlebih, korsleting, maupun gangguan instalasi akibat peningkatan beban listrik. Yang keempat, distribusi beban antar fasa perlu terus dijaga agar tetap seimbang sehingga sistem distribusi listrik dapat bekerja lebih stabil dan efisien. Menggunakan peralatan listrik hemat energi seperti lampu LED efisien, tinggi dan perangkat elektronik dengan konsumsi dan daya rendah guna mengurangi total penggunaan energi listrik gedung. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada seluruh lantai gedung kuliah terpadu untuk memperoleh data total kebutuhan daya listrik gedung secara menyeluruh serta mengevaluasi kapasitas sistem distribusi utama gedung. Perlu dipertimbangkan penggunaan sistem monitoring beban listrik berbasis digital agar penggunaan daya listrik setiap ruangan dapat dipantau secara real-time dan mempermudah proses evaluasi instalasi di masa mendatang. Demikian kesimpulan dan saran kami dari kelompok 3 kami penuhi. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.